Perkenalkan, nama saya Daniel Alfonso. Saya berasal dari kelas 5 Teknologi Benih 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung kriteria investasi. Nah, yang pertama itu kita buat dulu ini di skenario kondisi normal ya. Pertama, kita mencari itu hasil panen, hasil penjualan. Itu tuh nanti kita dapat dari hasil perkalian 8 dikalikan sama 8.000 dikalikan sama 14.000. 8.000 sama 14.000 dapat dari mana? Kita langsung aja kita ulang ya. Ini itu dari sheet sebelah. Yang sheet ini loh. Sheet standar budidaya. Kita bikin sama dengan sum buka kurung. Langsung aja ke standar budidaya. Tadi itu kita di harga panen. Berarti harga panen kita pencet shift, salah ulangi, shift tahan, pencet, kita tarik sampai ke B1 biar nggak usah capek-capek narik pakai mouse ya, sampai ke B1. Nggak kelewatan, kejauhan saya ngambilnya. Nah, itu kita tinggal enter. Nah, salah itu, jadi kita ngambilnya lagi ya. Ini kita ngambil di jumlah panen, berarti caranya ya sama, gak jauh beda kok, sama dengan sum buka kurung, kita masuk ke sheet standar budidaya tanam, ke jumlah panennya dari sini shift tahan, langsung aja sampai dengan B12. Bebas kok, mau mulai dari B12, mau mulai dari B1, tetap hasilnya sama. Yang penting jangan kelewatan. Enter. Nah, hasilnya 8.000. Yang ini nggak usah ditulis kayak tadi lagi. Terus kita ketik manual, tarik saja. Dia otomatis bakal sama kok. Nah, ini juga sama, jadi tinggal ini gini aja, di blok, tarik sampai ke tahap 5, dia bakal sama. Nah, kita ngitung di hasil penjualan. Hasil penjualan itu udah, hasil penjualan itu tinggal ini bintang. Nih, kalikan ini, itulah hasil penjualan. Ini kita hapuskan dulu ya, biar kelihatan ada perubahan atau enggak. Nah, ini kita tinggal tarik sampai ke 45. Nah, masuklah. Nah, ini kita urut ya, kita kerjakannya biar gak nanti nggak bingung sendiri. Nilai sisanya mana? Dapat dari mana? Nih, kan masih ada nilai sisa. Nilai sisa itu dapat dari mana? Kita sama dengan kita langsung ke investasi dan penyusutan. Di investasi penyusutan, nilai sisa itu berada di investasi dan penyusutan. Nah, inilah dia nilai sisa. Tinggal kita klik, enter. Nah, masuk. Gitu dulu. Untuk di pengeluaran itu nanti dulu pengeluaran. Kita masuk ke sini dulu. Nah, kita masuk ke ini, masuk ke
Masuk ke ini nanti dulu ya. Kita masuk ke biaya variabelnya dulu. Kita ini isi dulu. Nah, biaya variabel itu dapat dari mana? Ini kita langsung ke balik ke standar budaya tanam lagi. Tadi itu di persiapan lahan, berarti ini langsung aja enter. Jadi kita ini nggak usah, sebenarnya nggak usah capek-capek tarik kanan kiri, tarik ini, tinggal ini tarik ke bawah masuk. Ini kita coba hapus biar kelihatan berubah. Lihat nih, kita belum sampai ke tahun kelima. Nah, kenapa ini nol? Karena kita tadi ikut dari sebelahnya. Jadi ini tuh nggak boleh ikut dari sini, kita harus ini ulangi dan lihat. Ini kita ngambilnya dari mana? Dari sini. Enter. Nah, ini tadi ini agak tarik bawah. Nah, tarik ke samping sampai ke tahun kelima. Selesai. Selesai kan? Kita masuk ke cara ngitung biaya variabel. Cara ngitung biaya variabel gimana sih? Nanti kita selesaikan dulu di materialnya. Ini material juga melakukan hal yang sama. Kita sama dengan masuk ke standar budaya lagi. Nih, enter. Nah, sudah kan? Ini kita tinggal tarik bawah. Jadi kalau teman-teman masih nggak percaya kayak gitu, nggak bisa. Nih lihat sendiri nih. Nih. Nah, kita ditarik ke bawah. Tarik ke naik. Karena capek-capek ngetik lagi. Itu udah rumus lama kok. Kita kan dulu untuk perincian biaya variabelnya sudah nih. Kita hitung dulu untuk biaya variabel. Caranya kita sama dengan sum, buka kurung, dari sini, dari persiapan lahan titik 2 sampai ke panen. Ya betul, panen. Terus tutup kurung, nggak usah tutup kurung, kita langsung titik 2. Jadi dia itu fungsinya koma. Terus kita lanjut ke sini, ke bagian material titik 2 ke sampai dengan ke karung hasil panen. Enter. Nah, kenapa 0? Ya karena ini nggak ada nilainya. Ini tinggal kita geser ke kanan sampai ke tahap 5 ya. Nah, dia pasti bakal ngikut. Nggak percaya. Coba kita ulangi, ini kita hapus udah. Lihat. Nah, 0 kan. Ini tinggal kita tarik. Nah, dia langsung ada. Ini nggak usah capek-capek ngetik rumusnya tadi di sini nggak usah. Perhitungan biaya variabel sudah. Nanti pengeluaran ini kita hitungnya di akhir. Agak akhiran setelah semuanya keluar, setelah ngitung biaya tetap, biaya variabel sudah kita hitung, baru kita hitung nanti di pengeluaran. Ini itu investasi tadi. Dari mana sih investasi datangnya? Ini kita masuk ke
penyusutan per tahun ini berarti. Nah, 51. Kenapa nggak ini? Ya karena dia mintanya kita per tahun. Ini kan total penyusutan selama total investasi selama 5 tahun. Nah, kalau ini kita total investasi selama per tahunnya, nilai investasi per tahun. Enter. Memang maaf tadi saya agak kelupaan. Ini kita tinggal tarik ke kanan. Yang boleh kalian ikut blok sana tadi, blok yang ada di investasi dan penyusutan. Ini kalau nggak percaya kita ulangi, tarik. Nah, sama kan. Terus kita mulai ngitung ke biaya tetap. Biaya tetap cara ngitungnya gimana sih? Sama. Ini tinggal kita masuk ke standar budidaya tanam lagi. Sama dengan terus kita masuk ke standar budidaya tanam. Ini kita masuk di transportasi tadi ya. Sini berarti. Kita pencet ini. Shift, ditahan. Terus pencet tombol kiri, panah kiri. Biar dia bisa ke kiri karena kan B1-nya di kiri tuh. Jadi pencetnya tombol kiri. Kalau B1-nya di kanan, ya pencetnya ke kanan. Nah, udah mentok sampai di B1. Enter. Kenapa dia value? Ini karena ada kesalahan teknis tadi sepertinya. Oh, saya lupa. Untuk ini kan biaya per tahunnya tuh. Iya, transportasi ini berarti ini karena dia teman-teman. Kita langsung ke ujung saja. Ini tadi. Nah, ini tadi dia untuk seharusnya karena dia per tahun. Saya lupa tadi. Nah, dapat dia jawabannya. Ini contoh, kita hapus lagi ya. Ini kita hapus lagi contoh-contoh biar teman-teman pada belajar juga, sama-sama belajar kita. Ini kita hapus dulu, contoh aja ya. Oke, ini kan tadi udah ada tuh, kita tinggal tarik aja, kan udah masuk rumusnya, tinggal tarik. Nah, masukkan. Terus ini kenapa? Ini jangan kita belum tarik ke kanan, jangan, nggak dapat jawabannya nanti. Jadi sama dengan kita pilih blok ini. Nah, enter. Ini kita tarik ke bawah. Nah, ini pasti ngikut yang ini tadi, formula yang di sebelahnya. Ini tinggal kita tarik sampai ke tahun kelima. Nah, ini jawabannya. Oke, terus kita hitung keuntungan dulu. Hitung keuntungan gimana sih caranya? Kan ya tetap sudah keluar nih. Oh, ini saya belum bisa jelaskan ya tadi ya, maaf. Biaya tetap caranya tuh tinggal kita totalkan ini semua tadi, yang ini tadi rincian kecil-kecilannya ini kita totalkan. Cara totalkan yang gimana? Sum, buka Chrome, kita klik aja ini. Nah, shiftnya ditahan ke bawah. Terus apa? Enter. Masuk. Ini salah sih. Seharusnya tuh harusnya di sini deh. Nah, baru betul. Jadi dia per turunan ke bawahnya. Enter, 0 kan. Nah, baru benar. Jadi ini tinggal kita tarik ke kanan. Nanti kanan yang paling itu. Nah, just ya kurang lebih kayak gitulah, sama kok caranya. Terus cara ngitung keuntungannya gimana? Kita tinggal itu dari pemasukan.
dikurangi sama, sabar kita nyari pengeluaran. Nanti ini emang agak belibet sih, kita nyari pengeluaran dulu. Pengeluaran caranya gimana nyarinya? Tuh, kita lihat yang 13 itu apa? Di biaya investasi. Yang 14 itu apa? Itu di biaya variabelnya. Yang 30 itu apa? Itu biaya tetap, ya kan? Kita jumlahkan dulu di sum. Nah, ketemu ini, kita tinggal tarik ke kanan sampai dengan ke tahun 5. Nah, dapat. Berarti dalam 1 tahun itu pengeluarannya segini. Maksudnya dalam 5 tahun itu pengeluarannya segini. Nah, karena dia tadi cara ngitung keuntungannya gimana? Gampang. Itu dari E7 itu apa? E7 itu dari hasil penjualan. Sebenarnya ini aja sih. Kita tinggal naikkan pemasukan. Nah, seharusnya di E16. E16 dikurangi E12. E12 itu apa? Pengeluaran. Jadi kita tinggal tarik aja. Dar. Ini kita hapus dulu dah biar teman-teman pada percaya. Delete. Ini tadi tinggal kita tarik sampai ke sini. Nah, just ketemu jawabannya itu. Just dong. Jadi kelewatan. Harusnya ke sampai situ tadi. Nah, kita cukup sampai di tahun 5 saja. Ya, selesai kan. Sampai di keuntungan. Terus kita masuk ke kriteria investasi. Kita ngitung DR dengan asumsi DR. Asumsinya ini dia dalam periode usaha 5 tahun dengan bunga investornya 10%. Caranya gimana? Gampang, sabar. Kita tinggal kita buka apa? Sama dengan 1 dibagi buka kurung lagi 1 ditambah ini dari persenan yang tadi. Tapi kenapa kita pakai ini? Karena untuk menghitung DF-nya tadi. Nah, kita tutup kurung, kita kasih topi itu maksudnya pangkat E5 itu apa sih emangnya? E5 itu dia tahunnya. Enter. Nah, ini kita tinggal tarik. Nah, tarik sampai ke tahun ke-5. Kurang lebih itu. Ntar saya break minum. Kita masuk ke PV penerimaan. Caranya gimana? Kita itu tinggal ini tadi hasil dari DF dengan asumsinya ini tadi dikalikan sama ini pemasukan. Nah, ini nggak usah apa-apa, nggak usah capek-capek, ini kita tinggal tarik saja. Tarik sampai ke tahun 5. Itu present value biaya itu sama juga, tapi caranya itu dari pengeluaran.
DF nya tadi dikalikan sama pengeluaran, dapatlah itu dia. Kita tinggal tarik ke kanan juga. Nah, jadi untuk keuntungan itu 37. 37 itu apa? Ya keuntungan ini tadi, karena di keuntungan. Jadi ini TF-nya tadi dikalikan dengan keuntungan. Nah, dapatlah ini jawabannya. Tarik sampai ke B5. NPV ini dapat dari mana? Itu dapat dari sum ini tadi. Itu kita menotal dari present value keuntungan. Itulah NPV. NPV-nya berapa sih emangnya? Nah, NPV-nya itu di minus 3 miliar ya. Kenapa sih kok bisa 3 miliar? Nanti saya jelaskan dah. Nah, untuk gross BC itu cara ngitungnya. Kita menjumlahkan ini dulu semua. Jadi present value penerimaan kita jumlahkan dulu dari tahun 0 sampai ke tahun kelima dijumlahkan. Setelah itu kita jumlahkan juga dari present value biaya, kita jumlahkan dari tahun 0 sampai ke tahun kelima. Nah, setelah dapat hasilnya baru kita bagi. Makanya rumusnya sama dengan sum ini untuk PV present value penerimaan dan ini untuk present value biaya. Kita tinggal enter. Nah, jadi setiap buka kurung dulu ya biar enggak ini buka kurung. Setiap 1 rupiah yang dikeluarkan atau digunakan akan menghasilkan keuntungan kotor sebanyak 0 Rp kotor Rp 0,11. Nah, satu dulu ya. Itu biar enggak jelek. Tutup. Nah, selesai. Untuk net per BC, net itu keuntungan bersih berarti ya. Itu berarti caranya gimana? Ini tadi total dia dalam present value-nya dalam setahun, dalam periode 5 tahun kita jumlahkan terlebih dahulu, baru dibagi dengan present value keuntungan yang di tahun ke-0, maka kita dapat jawabannya minus. Oke, minus 1,25. Jadi setiap akan menghasilkan keuntungan menghasilkan keuntungan bersih. Kali ini bersih Rp minus 1,25. Oke, selesai. Cara ngitung RR ini gimana sih memangnya? RR itu hasil dari sama dengan RR E37 sampai dengan gitu, sama aja kayak SM, cuman ya ini kita bikin sampai dari tahun ke-0 sampai ke tahun kelima. Enter. Loh, kok 0 sih? Itu karena di sini tadi keuntungan kita nggak ada.
ini semua angka keuntungannya minus, jadi dia tidak ada persen yang bisa dibuat karena emang gak ada keuntungan, jadi makanya dia nol atau gagal. Nah, kita masuk ke BEP unit. BEP unit gimana caranya? BEP unit itu terdiri dari biaya tetap dibagi dalam kurung harga panen dikurangi dengan harga panen dalam buka kurung lagi dikurangi biaya variabel dibagi halapan tadi apa? Halapan itu jumlah panen. Jumlah panennya itu 8.000 kilo. Dibagi dulu, berarti tutup kurung bagi. Nah, di enter ya. Nah, ini tinggal kita seret aja ke kanan, nggak usah kita tulis semua itu. Seret aja ke kanan. Nah, 348383. Kalau untuk BP unit, cara nyarinya gimana? F30. F30 itu apa? Ini tadi biaya tetap bagi dalam kurung 1 dikurangi dengan biaya variabel, tapi dibuka dulu kurungnya biar dia nanti menjumlahkan yang biaya variabel dibagi sama hasil penjualan dulu, baru F30 dibagi dari hasil ini tadi gitu. Enter. Dapat jawabannya? Dapat. Ini tinggal kita tarik ke kanan. Nah, selesai. Itu untuk BP unit dan BP penerimaan. Cara menghitung payback periode nanti, karena kenapa kita nanti hitungnya? Karena untuk menghitung payback periode itu pertama kita harus menghitung ini dulu. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari nilai keuntungannya ini tadi. Nilai keuntungan di 0. Makanya dia ini sama dengan E37 karena ini tadi. Nah, enter. Nah, ini apa? Sabar, kita itu ini cuma untuk di awal, jadi nilai keuntungan tahun 0 itu ditambahkan dengan present value keuntungan di tahunnya juga, tahun pertama. Jadi E51 ini tadi ditambah dengan present value di tahun pertama. Bentar. Ini udah sama, tinggal kita tarik sampai ke tahun 5. Nah, terus kenapa nih? Kenapa nggak ada kita menghitung penghitungan payback periode? Nah, kenapa sih ini kayak gini? Karena kenapa nggak bisa? Karena ini tuh kita mengira kapan sih tahun dia bakal balik modalnya itu kapan. Tapi di sini kenapa dia nggak balik modal untuk usaha ini? Makanya dia hasilnya begini. Nah, gitu. Kenapa sih dia nggak balik modal? Karena kami melakukannya perhitungan untuk satu varietas saja. Kalau kita melakukan perhitungan untuk semua varietas yang ada pada musim tanam tani rizosit itu bersandar coba pasti untung gitu. Nah, makanya itu ini dia tadi dengan payback periodenya nggak ada ya, karena nggak ada untungnya, jadi nggak bisa, tidak terhitung gitu. Sekian, terima kasih, mohon maaf apabila banyak salah kata. Terima kasih.